Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Novita Sari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Tanjung Sari, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memaparkan hasil tugas saya modul 1.1.A.6. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan hingga saat ini. Konsep-konsepnya tentang kebebasan, kesetaraan, dan kemandirian dalam pendidikan terus dihargai dan diterapkan dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan berpihak kepada murid, bahwa pendidikan harus difokuskan pada kepentingan, perkembangan, dan kebutuhan individu siswa. Selain itu, pendidikan yang berpihak kepada murid juga menghargai peran aktif siswa dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran, mengakui kepentingan dan preferensi mereka dalam proses pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa aman, dihargai, dan diterima. Secara keseluruhan, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak pada murid menekankan pentingnya menghargai keunikan dan kebutuhan individual siswa, melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal mereka. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya saya akan memaparkan tentang desain strategi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berpihak kepada murid yang akan saya aplikasikan ke dalam pembelajaran di kelas saya. Strategi pertama yang akan saya lakukan adalah mengenal dan menghormati kepentingan, kebutuhan, dan bakat siswa. Saya akan melakukan penilaian awal yang komprehensif untuk memahami minat, kebutuhan, dan potensi siswa secara individual. Dengan memahami siswa secara mendalam, saya dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang relevan dan berpihak pada kebutuhan mereka. Strategi yang kedua adalah diferensiasi pembelajaran. Saya akan menyesuaikan pendekatan pembelajaran, materi, dan penilaian sesuai dengan tingkat pemahaman, gaya belajar, dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Saya akan memberikan tambahan, tugas berbeda, atau dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Strategi ketiga yang akan saya lakukan adalah pembelajaran aktif dan kolaboratif. Saya akan mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran melalui diskusi, kerja kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan interaktif lainnya. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif, keterlibatan, dan pemahaman yang lebih baik. Strategi yang keempat adalah memberikan umpan balik konstruktif. Saya akan memberikan umpan balik yang spesifik, jelas, dan konstruktif kepada siswa tentang kemajuan mereka. Fokus pada aspek positif dan identifikasi area perbaikan untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka. Kemudian, strategi yang kelima, saya akan mendorong kemandirian dan kreativitas. Saya akan mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran, mengembangkan pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Saya akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, dan mengeksperimen dengan berbagai pendekatan. Strategi yang keenam, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Membuat lingkungan kelas yang mendukung di mana siswa merasa aman, dihormati, dan diterima. Fasilitasi komunikasi terbuka, menghargai keragaman, dan mendorong kolaborasi antar siswa. Strategi yang ketujuh yang akan saya lakukan adalah memanfaatkan teknologi.
Saya akan menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran yang memperkaya pengalaman siswa. Pemanfaatan platform pembelajaran digital, sumber daya multimedia, atau aplikasi interaktif yang dapat memungkinkan akses yang lebih luas, pengalaman pembelajaran yang beragam, dan penggunaan alat yang menarik. Strategi terakhir, strategi 8 yang akan saya gunakan adalah melibatkan orang tua. Saya akan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan siswa dengan memberikan informasi tentang perkembangan anak, tujuan pembelajaran, dan hasil evaluasi. Dengan membangun kemitraan dengan orang tua dapat mendukung pembelajaran yang berpihak pada siswa dan membantu memperkuat keterhubungan anak. Demikian adalah desain-desain strategi yang akan saya laksanakan di kelas pembelajaran saya sebagai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak kepada guru. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita tutup dengan satu kalimat bahwa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak dapat dibandingkan. Berikan apresiasi kepada anak sesuai dengan potensinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.